Kudus, turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Baik, saya undang apabila Bapak Ibu masih berada di luar, mari bersama-sama memasuki ruangan dan menempati tempat yang telah disediakan. Kita akan bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan pujian dan penyembahan.
Saya yakin dan percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa bersama-sama. Dengan ucapan syukur kami memasuki rumah-Mu Tuhan. Kami bawa setiap pujian dan penyembahan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu sepanjang minggu ini kami ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Bahkan apapun yang terjadi kami katakan Tuhan, segala hal dalam hidup kami mendatangkan kebaikan semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Limpah dengan anugerah-Mu, limpah dengan pemeliharaan-Mu. Kami datang Tuhan bawa hati kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari nyanyikan pujian ini bersama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari sekali lagi angkat pujian ini, katakan ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ya Tuhan, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Kami katakan mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan anak kita. Katakan ajar kami Tuhan. Ini kerinduan kami hari ini Tuhan, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Satu kerinduan kami Tuhan, agar semua rencana-Mu digenapi. Jalan-Mu
kami bersyukur padamu. Kami memuliakan Engkau Tuhan dengan segenap hati. Muliakan nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Sekali lagi kami katakan, Yesus kami bersyukur padamu. Kami datang bawa sembah, bawa syukur kami, sebab Engkau layak, Engkau layak Tuhan, buat semua kebaikan-Mu. Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau yang setia, penyertaan-Mu. Kami katakan Tuhan, kami mau bersyukur, tiada berkesudahan kasih-Mu bagi kami. Sembah Dia, sembah Dia, Dia layak dipuji. Segala hormat, segala pujian. Yesus baik, Yesus baik dalam hidup kami. Kemudian nama-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sanjung. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab semua perbuatan-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami memuji-muji Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari hampiri Dia dengan sembah-Mu. Layak Tuhan, layak Tuhan, senangkan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Tiada seperti-Mu ya Tuhan, ya Yesus, Yesus. Satu nama yang kami tinggikan Tuhan.
Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama, masyurkan namanya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord. Dengan segenap hati, oh praise the name of the Lord our God. Oh, sebab begitu besar Kau bagi kami Tuhan. Forevermore, for endless days we will sing, oh Lord our God. Sing again. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Mari kasih tepuk tangan yang paling baik bagi Tuhan. Sing again. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Kasih tepuk tangan panjang bagi Tuhan Allah kita. Biar dari tempat ini ada pujian dan penyembahan sorak-sorai yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan layak disenangkan. Kami percaya tidak akan pernah sia-sia setiap ucapan syukur yang keluar dari dalam hati kami yang terdalam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau yang bersuka cita, kau yang mengucap syukur dan siap senangkan Tuhan, sama-sama katakan amin. Lebih keras lagi katakan amin. Come on Best Church. Saudara, belum bersama-sama kita menikmati setiap pujian dan perayaan ucapan syukur kita, saudara boleh hampiri kanan kiri saudara, katakan Happy Sunday. Selamat menikmati kebaikan Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa hari ini akan ada kebesaran Tuhan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita ketika saudara memutuskan untuk tetap bersorak-sorai apapun keadaannya. Amin. Mari bertepuk tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Katakan, Engkau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu, ya. Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari sama-sama sorakan haleluya, sampai seluruh suku, kaum dan bangsa meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Dengan segenap hati kami menyanyi memuji kebesaran-Mu Tuhan. Mari katakan, setiap hari aku memuji
Segenap jiwaku bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on, versus besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Apapun yang terjadi, kami putuskan untuk tetap bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kami. Mari yang wanita saja angkat pujian ini, katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku. Mari ganti yang pria suarakan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari bersama-sama, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari naikkan tanganmu. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Oh, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari terus bertepuk tangan bersama-sama, karena kebesaran Tuhan ada bagi kami. Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami, kasih kami sukacita. Kami menikmati Engkau hari ini Tuhan. Mari gereja Tuhan lebih lagi katakan. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sekali lagi naikkan tanganmu sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Dengan segenap hati kami katakan Tuhan, biarlah semua memujimu. Bertepuk tangan dan bersorak-sorai setiap umat Tuhan. Mari sorakan amin. Saya percaya kalau saudara mengucap syukur, saudara tidak akan menahan setiap pujian saudara untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang mau lebih lagi, kasih tepuk tangan panjang buat Tuhan Allah kita. Mari masuki gerbangnya dengan hati, dengan ucapan syukur. Mari jangan hentikan setiap tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Makasih Tuhan. Mari katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, biarlah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal
selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyanyikan pujian bagi Kau di tempat ini. Come on Beth Church. Ku nyanyikan pujian bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya. Nyanyikan lagi. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia. Katakan kasihnya. Kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik. Oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya. Katakan kasih setianya. Kasih setia. Sekali lagi. Kasih setianya kekal selamanya. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Engkau yang diberkati. Mari kasih tepuk tangan yang paling baik bagi Tuhan Allah kita. Karena tidak pernah berkesudahan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menjadi umat Tuhan yang tidak pernah luput dari penyertaan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Memberikan kami kelegaan, penghiburan, sukacita. Mengisi kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita, sumber kekuatan, pengharapan. Kami mencari Engkau Tuhan di tempat ini, menanti-nantikan Engkau.
yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari bersama-sama katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Hanya Engkau. Ini pernyataan kami Tuhan hari ini. Engkau Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bangkit bersama-sama, mari berdiri nyatakan, oh, ku andalkan satu-satunya yang percaya. Oh, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Andalkan satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, syukur, terima kasih. Memberkati setiap kami yang ada tempat ini Tuhan. Ketika kami kehilangan akal, kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada kami. Ketika kami kehilangan arah, tuntunlah kami di jalan-Mu. Ketika kami mengalami putus asa, Tuhan berikan kepada kami pengharapan dan semangat yang baru. Ketika kami berduka cita, Engkau memberikan penghiburan. Ketika kami sendiri, Tuhan, kiranya Engkau boleh bersama dengan kami. Biar firman-Mu menerangi setiap jalan hidup kami, memberi kekuatan kepada iman kami, supaya kami hidup sesuai dengan jalan dan firman-Mu. Supaya setiap kami yang sakit, Tuhan Kau segarkan, Kau pulihkan, sembuhkan. Bagi mereka dalam pekerjaan rumah tangga, Engkau tetap menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat satu firman Tuhan dalam kitab Roma 12 ayat 9 sampai 14. Roma 12 ayat 9 sampai 14. Hendaklah kasih itu, betul ya, jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Berarti di sini kita melihat banyak orang yang berpura-pura. Rasanya dia simpati tapi dia punya motivasi yang jelek. Sebab itu kuncinya saudara bukan hanya kasih yang kita tidak tahu pura-pura atau tidak. Memang kasih itu kunci, tetapi kan ada yang pura-pura. Sehingga kita tidak boleh melihat kasih itu saja. Tapi kita melihat apa yang baik. Karena kasih itu tidak pernah melahirkan yang tidak baik. Karena kasih itu tidak pernah melahirkan yang jahat.
Saudara kalau lihat orang lain rasanya simpati pada kita, oh kita tenggelam, kita ceritakan semua pribadi kita, suatu hari ditangkap, kita akan kena masalah dengan dia. Oh dia kasih Pak, memang kasih itu nomor satu hebat. Tapi masalahnya ada yang pura-pura. Sebab itu kita harus melihat buah daripada kasih itu sendiri. Sopan, terutama saudara hari ini diajarkan perbuatan baik ada enggak? Bukan jahat. Sebab itu hari ini saudara, ayo kita orang yang percaya, kita bilang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, nggak usah kita omong lagi. Hasilkan buahnya itu kebaikan. Bagi sesamamu, bagi temanmu. Kebaikan bukan berarti menanggung utangnya, menanggung bebannya, tapi saudara mendoakan meringankannya dengan menghibur dan menguatkannya. Jangan menggantikan saudara Tuhan, jangan pernah menggantikan itu. Kita akan kalau kita mengasihi kita habis-habisan. Berarti saudara menggantikan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong semuanya. Kita hanya ada perbuatan baik. Itu perlu kita berikan kepada sesama kita. Salah satunya doa, salah satunya sopan, saudara. Salah satunya tahu balas budi, tahu berterima kasih. Itu perbuatan baik. Karena banyak orang saudara tidak tahu balas budi. Tidak tahu berterima kasih, tidak sopan, tidak berbuat baik. Nah itu berbahaya. Sebab itu kalau kita belajar tentang kasih itu cukup banyak. Tapi tema kita hari ini tidak bicara soal itu. Tetapi beriman, berpengharapan dan bertekun. Sehingga kita dulu lihat ayatnya terus. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi. Sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ada sopan, ada etika, ada perbuatan baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini bagian dari kasih juga. Kita tetap rajin, tidak boleh kendor. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ini poin pertama. Sabarlah dalam kesesakan. Itu poin kedua. Dan bertekunlah di dalam doa. Nanti kita akan bahas ini. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Inilah saudara kasih yang tidak pura-pura. Perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu dan berkatilah jangan mengutuk. Kita kembali saudara di ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Orang beriman itu pasti punya pengharapan. Kalau kita tidak punya pengharapan berarti kita tidak beriman. Beriman bukan berarti mendatangkan mujizat. Beriman bukan berarti menunjukkan kita ibadah. Beriman bukan menunjukkan kita berdoa. Beriman bukan menunjukkan kita punya kuasa untuk mengusir setan. Tapi beriman itu punya pengharapan. Saudara lihat bapak orang beriman siapa namanya? Abraham. Dia lakukan mujizat banyak. Dia mengusir setan banyak. Saudara, tidak. Tapi dia punya pengharapan yang kuat. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menerima dan melakukan mujizat. Bukan tidak boleh. Boleh. Tapi itu kerap kali membuat kita menjadi jauh dan menjadi sombong. Tetapi kita harus punya pengharapan. Saudara makanya lihat sekarang aku mau lakukan mujizat, memaksa mujizat. Karena gak punya pengharapan sama Kristus. Supaya dia terkenal, supaya dilihat orang. Tapi kalau orang punya pengharapan, dia rendah hati terus. Karena dia tahu ada pengharapan dari Tuhan. Kalau aku mau nonjol diri, kalau aku mau nampil untuk menipu orang, Tuhan gak tolong aku. Lebih baik aku tenang deh. Karena aku punya pengharapan sama Tuhan. Orang kalau punya pengharapan tidak mungkin dia berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat, yang menipu, yang dusta, itu yang tidak punya pengharapan. Makanya dia lakukan seperti itu. Kalau teman-teman saudara di tempat ini banyak yang masih muda. Ayo kita punya pengharapan yang kuat. Mulailah sesuatu yang baik. Jangan ada tipu daya. Jangan iri dengan orang lain, saudara. Jangan melakukan yang jahat, merencanakan yang jahat, jangan. Tetapi saudara punya pengharapan. Dan saudara pengharapan ini, saudara lihat itu Bapak Abraham.
Walaupun sudah tua. Namun imannya tidak menjadi lemah. Bahkan pengharapannya semakin kuat. Artinya berarti orang beriman itu pengharapannya kuat. Jadi kalau saudara punya iman, karunia-Nya kuat bukan salah. Itu atraksi. Itu dari Tuhan cuma titipan. Tetapi kalau pengharapan itu ada di dalam pribadi kita. Ada dalam hidup kita. Sehingga kita tenang, kita percaya. Seandainya kita pun bisa goncang tapi tetap kuat. Kuat di dalam apa saudara? Menanggung banyak persoalan. Kita kuat saudara. Sehingga kita tidak mudah untuk berbuat jahat. Kita ingin supaya saudara hari ini jangan menjadi Kristen-Kristen yang palsu, yang pura-pura. Tetapi menjadi Kristen saudara yang punya pengharapan yang pasti. Orang punya pengharapan saudara gak langsung besok depan dapat. Abraham ini saudara bagaimana? Umur 100 baru dia punya anak. Padahal janji Tuhan itu sejak kita lihat dari Alkitab. Janjinya Tuhan itu sekitar umur 70. Sudah gak mungkin punya anak. Tapi janjinya tetap ada. Janji pada saat tidak mungkin. Itulah Tuhan. Terbukti pada saat sudah tidak mungkin dipikirkan lagi. Itulah Tuhan. Kita boleh lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Sebab itu saudara jangan ingat-ingat janjinya Tuhan hari ini terus. Tapi ingat apa yang harus kita perbuat. Amin. Tetap setia. Banyak orang-orang Kristen saudara. Orang-orang percaya, mengapa dia tidak bisa dewasa? Mengapa? Karena dia saudara cuma ingat janji Tuhan terus. Janji Tuhan diingat terus. Dia tidak ingat apa yang harus dia kerjakan. Padahal firman Tuhan berkata, saudara, jika engkau memegang teguh firman-Ku, dan engkau tetap berjalan di jalan ketetapan-Ku, maka engkau akan naik bukan turun. Amin. Tapi kita selalu berpikir aku naik gak turun janji Tuhan. Lupa untuk yang di depan itu. Jadi kita hari ini jangan cuma ingat janji Tuhan. Orang Kristen duniawi sekarang saudara lihat semua. Itu selalu ingat janji Tuhan semuanya. Kamu kepala bukan ekor. Tetapi kalau engkau mendengarkan suara Tuhanmu baik-baik. Dan tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Maka saudara, Tuhan akan menuntun kita. Amin. Memberkati kita. Jadi ingat apa yang harus kita lakukan. Jangan cuma ingat janji Tuhan. Saudara lihat dari semua Kristen ini. 90% lebih cuma ingat janji Tuhan. Yang diomongkan janji gak pernah yang diomongkan tugas dia. Ini persoalan besar di gereja. Gitu. Bukan berarti gereja kurang pujian, bukan berarti kurang doa, bukan berarti gereja kurang orang, bukan. Gereja mengambil yang diingat itu yang salah. Harus yang diingat itu adalah apa yang harus aku kerjakan. Saudara, contohnya banyak sekali. Jika engkau merenungkan Taurat siang dan malam, maka kamu akan berhasil. Apa yang kamu perbuat. Kita cuma ingat ya kita akan berhasil, lupa merenungkan Taurat. Dan jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Jangan berdiri dengan orang-orang saudara fasik dan sebagainya. Itu harus kita ingat. Amin. Ini perlu kita ingat itu terus. Juga dikatakan saudara. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya maka semua ditambahkan kepadamu. Jangan cuma lihat ditambahkan. Kita harus mencari kerajaan surga dan kebenaran lebih dahulu. Jikalau engkau ada di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Wah, aku minta. Tetapi lupa untuk tinggal di dalam Tuhan. Sebab itu datang di gereja bukan suka-suka kita. Di gereja bukan mencari kesenangan kita. Di gereja itu bukan hak kita untuk memilih gereja. Tetapi di gereja itu ada Roh Kudus yang memimpin kita. Ketika kita memilih gereja menurut kita, selera kita, suka-suka kita. Saudara, berarti kita sudah punya tendensi motivasi tertentu dalam hidup kita. Tetapi ketika Roh Kudus memimpin kita di gereja mana yang Tuhan tuntun, saudara, berarti Roh Kudus, saudara punya motivasi untuk mencari Tuhan. Saudara, saya tuh banyak ya dengar dari keluhan-keluhan bapak-bapak,
orang-orang, teman-teman semua, dan saya survei sendiri. Apa itu saudara? Orang datang di gereja. Papa mamanya ngomong gini, kamu kalau ke gereja jangan gereja ini. Laki-lakinya perempuannya cuma 20, gak dapat jodoh kamu. Pergi ke gereja sana yang 3.000, gampang cari, tukar-tukar pindah cepat. Saudara. Jodoh di tangan Tuhan. Amin. Bukan di tangan saudara. Bapak Ibu, maaf saya mesti ngomong. Tanpa sadar kita lakukan itu kepada anak kita. Sehingga anak kita tidak ikut kita di gereja. Dan kita setuju. Supaya kamu banyak pergaulan ke gereja sana. Kenapa enggak bergaul sama Tuhan? Amin. Supaya kamu di situ kumpulanmu banyak bisa koneksi. Kamu akan diberkati banyak teman-teman kaya. Kenapa kau sudah enggak mengandalkan Tuhan? Berkat Tuhanlah yang jadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Kita telah mengabaikan Roh Kudus untuk memimpin kita. Mencari kebenaran. Sehingga kita anggap saudara kita yang punya hak untuk memilih tempat di mana kita beribadah. Tapi sebenarnya Tuhanlah yang menempatkan. Ketika kita lihat di Indonesia kita tidak pernah bisa minta di negara mana. Ketika kita lahir di satu kota kecil kita tidak pernah minta di sebuah istana. Yesus pun saudara Tuhan Allah. Dia tidak pernah meminta di tempat di mana. Dia melepaskan kealahannya. Dia ikuti apa yang terjadi. Amin. Sebab itu hari ini rubah hidup kita. Saya saudara itu saya punya tinggal dulu di gereja. Di gereja saya tinggal di kampung, di Surabaya. Depannya kampung itu gereja, itu sudah sejak tahun 60. Bangunannya bangunan sudah betul-betul bangunan Belanda kuno. Itu memenangkan orang kampung banyak sekali. Karena begitu banyak orang kampung jadi Kristen pindah, saudara banyak sekali. Gereja itu dulunya pernah besar, sampai pasang tenda di depan. Tapi sejak saudara mulai ada gereja-gereja bagus, sudah mulai banyak gereja, sudah mulai orang pindah perumahan, sudah mulai berkembanglah gereja. Saya saat itu sekolah minggu ada di sana. Tapi kemudian saudara saya dewasa, saya kerja, saya punya toko baju perempuan namanya butik. Dan di kota Surabaya cukup terkenal, mungkin saya boleh katakan satu-satunya yang paling terkenal. Buka jam 10 sampai jam 4 lebih, itu mulai pagi sampai tutup toko, itu perempuan mulai muda, saudara muda, bukan muda-mudahan muda, saudara. Ada juga yang ada umur, itu nggak ada lagi mungkin putar-putar sana. Itu perempuan yang datang, bagus nggak kok? Bagus nggak kok? Kalau ini cocok nggak? Oh kurang, pindah, saudara. Oh ganti ini, saudara. Kadang-kadang kok kirim ke rumah ya, mau kenalan, saya kirim. Saudara dia kasih tes, sebentar saya pulang. Cantik-cantik saya belanja di Hong Kong, di Paris, di Jepang, Singapura. Kumpulan saya begitu banyak sekali. Oh cewek itu saudara yang saya tidak kenal, cuma tahu semua. Muda-muda, cantik-cantik semua, banyak yang tidak cantik juga ada lah. Kalau kita jualan toko cantik, oh lumayan cantik ya. Supaya beli baju lah. Nah itu pura-pura toh. Ada tendensi. Saya kenalannya begitu banyak. Karena jual baju otomatis pakaian semua harus rapi juga. Cocok, fashion. Terus sampai saya ingat, saya mesti ke gereja saya dulu deh. Gereja saya dulu di depan kampung. Ya, saya sudah pindah saudara. Tak ke gereja lama, tidak lihat situ. Sudah tidak ke gereja lama, saya ke gereja akhirnya. Waktu ke gereja, aduh saudara. Dari pemudanya itu sudah habis, nggak sampai 20. Perempuannya sedikit, lakinya sedikit. Rasa-rasanya saudara cari jodoh nggak dapat di situ. Gitu. Mau cari kerjaan nggak dapat. Mana mungkin dia mau belanja baju saya. Gitu. Tetapi saudara nggak disangka. Saya ketemu jodoh di sana. Luar biasa enggak. Ke Paris nggak ketemu bule, ketemu dari Surabaya. Untung yang nggak jual rujak saudara. Betul enggak? Tapi jual rujak juga banyak yang bagus, yang main-main sekarang. Sekarang Tuhan buat semuanya itu saudara nggak main-main. Semua pekerjaan bisa mendatangkan hal yang luar biasa asal tekun. Dan di sini saya tahu kalau seandainya saya dapat yang lain, mungkin saya nggak jadi pendeta. Sehingga saya selalu ngomong sama istri saya, sama teman saya. Saya utang budi sama istri. Istri tolong apa Pak? Nggak ada yang nolong. Cuma saya kalau nggak kawin dia, saya nggak jadi pendeta nih. Betul nggak saudara? Mungkin jadi mafia bisa, tampak mafia soalnya.
Betul ya? Bukan tampang pendeta, kalau ini tampang pendeta semua. Cuma hatinya. Saya tidak ngomong jelek loh ya. Saudara ngomong sendiri loh. Kalau saya memang tampang mafia sejak lama saudara. Model seperti ini. Nah dari sini saya melihat kembali saudara. Kalau saudara cari jodoh di tempat yang ramai. Gereja ini bukan pesta. Ya, bukan hura-hura. Gereja tempat cari Tuhan. 2 jam cari Tuhan. Bukan cari jodoh, bukan cari pesta, bukan senang-senang. Setelah 2 jam silakan ke pesta, silakan ke tempat lain cari jodoh sana. Nanti di gereja Tuhan akan tuntun kamu. Amin. Tapi kalau saudara sudah cari jodoh di gereja, cari pekerjaan, cari senang, cari semua. Maaf saya katakan kembali. Kita harus merevisi kembali pandangan kita. Karena ini sudah bertanam terlalu banyak dari pendeta, dari ajaran pikiran kita sendiri. Ini harus dicabut sampai akar-akarnya. Harus cari Tuhan di tempat ini. Sudah tidak boleh main-main. Karena dia memberikan nyawa kepada kita. Dia melindungi kita. Dikatakan sia-sialah orang berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga. Sia-sialah pengawal berjaga kalau Tuhan. Sia-sialah kamu membangun rumah kalau bukan Tuhan membangunnya. Sia-sialah kamu bangun pagi dan kerja. Karena Tuhan memberkati pada waktu orang yang dicintainya. Betul gak saudara? Yang dicintainya. Belajar untuk dicintai. Shinzo Abe, saudara melihat Shinzo Abe. Itu mantan Perdana Menteri Jepang. Jepang itu aman. Tidak ada yang macam-macam. Negara itu negara aman. Shinzo Abe dikawal oleh pengawalnya. Ditembak mati. Pengawalnya banyak, negaranya aman. Mati. Karena bukan Tuhan yang mengawal. Yang awal saya, yang awal saudara Tuhan tidak kelihatan. Bukan 5, bukan 1000 orang. Tetapi dia yang memegang nyawa manusia. Amin. Walaupun tidak dijaga, walaupun tidak kelihatan. Tapi dia yang memegang nyawa. Dia yang menentukan. Bukan orang lain. Tetapi saudara kalau kita pakai pengawal. Bukan salah ya. Silakan pakai pengawal. Tapi tetap hatimu kepada Tuhan. Tetapi pengawal itu bisa berjaga-jaga. Tetapi tidak bisa saudara menjaga nyawa kita. Hanya Tuhan. Oleh sebab itu punyalah pengharapan kepada Tuhan. Orang yang punya pengharapan sama Tuhan itu kuat sekali. Saya saudara di gereja ini. Ketika disuruh buka gereja pandangannya begitu banyak. Waduh sudah buka di Singapura. Jemaatnya segini. Suruh buka lagi Jakarta gimana. Dapat visi lagi seluruh provinsi. Saya sudah tidak ambisi saudara. Saya akan penulis buku. Enggak mau cari apa-apa di gereja. Sering seminar pendeta, ikut seminar pendeta selalu ngasih saudara pandangan-pandangan. Kadang-kadang sampai pendeta-pendeta kalau saya seminar. Maaf saudara, pendeta itu nangis semua. Karena kita ngomongnya susah karuan saudara. Gitu. Kata Tuhan sudah cukup sekarang kamu yang juga gereja. Coba kasih contoh, enggak gampang. Ngomong gampang saudara. Kadang-kadang susah, kadang-kadang banyak persoalan. Tetapi saya tetap kuat. Kenapa? Saya berpengharapan kepada Tuhan. Sampai hari ini saya berkata sama teman saya, teman-teman jemaat, kita ingin jemaat banyak. Tapi jangan paksa orang lain pindah di gereja kita. Jangan paksakan, jangan dorong-dorong. Layani yang baik. Kalau dia mau pindah, pikir, engkau mau pindah di sini, ya mesti pikir dulu. Silakan coba 2-3 bulan, sebulan sekali, 2 kali sambil kamu ke gerejamu, sambil tanya Tuhan. Kadang-kadang dia tidak ke gereja kita lagi. Saudara, karena mungkin emosi. Tetapi ada yang datang ke gereja. Kita bukan tipe gini, oh lu di gereja mana sana? Oh di tempatku lah pasti kaya kamu. Saudara, saya bukan tipe seperti itu. Saya takut Tuhan. Karena jumlah jemaat itu Tuhan yang menentukan, jodoh itu Tuhan yang menentukan semuanya. Kalau itu bukan jodoh di gereja ini, kalau saya tarik, bisa bikin saya susah hidup saya. Betul kan? Sudah susah ditambah susah lagi. Iya kalau jadi susi gak apa-apa. Saudara punya pengharapan sama Tuhan, itu mengerem semua ambisi kita. Cara-cara kita kotor itu kita buang. Tidak sedikit di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, terutama di dalam gereja. Cara kotor masih ada, karena mereka tidak berpengharapan sama Tuhan. Hati-hati, makanya kita tetap saudara, saya ingin supaya cepat besar, ini sudah cepat. Tapi saya katakan tenang. Oh tenang aja cepat, apalagi kalau cepat saudara. Saya bilang sabar, kita baik. Makanya saudara lihat, kita nggak pakai macam-macam, nggak pernah bicara uang, gitu. Tapi kalau kurang ada, tapi kita nggak pernah bicara, gitu loh.
Kenapa? Karena itu semua datang dari Tuhan. Karena saya punya pengharapan pasti. Amin. Kalau orang tidak punya pengharapan, saudara, gereja kita ini gini, besok kita misi butuh duit, ya ayo tolong untuk Tuhan deh. Gitu, saudara. Gitu. Besok KKR untuk Tuhan deh, kumpul 300 juta, KKR-nya 100, sisa 200 kantongin lagi. Besok KKR lagi kota ini, kumpul lagi, lebih lagi. Saudara, kita bukan penjual nama Tuhan. Kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Amin. Kita sudah diberi kesehatan, diberi suara, diberi apa luar biasa. Saudara, saya pernah mengalami sakit suara ini. Waktu saya di KKR di kota Endi, di mana itu Flores. Itu ribuan dan di tempat Katolik yang terbesar. Saudara, gereja besar itu ada gitu. Dan semua Katolik, semua gereja kumpul semua. Saya hari terakhir. Saya transit di Bali. Saya transit di Bali, tidur di teman saya hotel. Saya mandi air panas. Karena keringatan, saya jalan-jalan, masuk angin. Begitu besok saya terbang, turun di Endi, suara saya hilang. Waduh, saya ngomong haleluya gak bisa. Haleluya. Manggil nama saya sendiri, thank you. Jadi gimana ini Tuhan? Waduh Tuhan bahaya ini. Ini KKR. Sampai mendarat teman saya datang. Ayo Pak Fengki. Sabar. Hah? Suara hilang, siapa yang ganti? Saya tenang. Saudara. Saya di kamar sampai berdoa terus Tuhan. Ini suara penting, ini suara penting. Semua pada ngomong-ngomong saya 3 jam di kamar Tuhan. Begitu jam 5 saya berangkat di lapangan itu. Waktu lapangan ketemu pendeta, ketemu pastor. Salam Pak Pendeta. Saya bilang, salam. Loh, Bapak hilang suaranya. Saya tenangin aja. Saya bilang, Tuhan pokoknya jelek gak jelek saya pokok maju di depan. Begitu suara saya tidak keluar, ya saya diam. Tidak bisa apa-apa saya. Kalau keluar saya terus. Ya gitu aja mau diapain. Saya mau ngomong lagi tidak kuat nih. Setelah KKR saya tidak bisa nyanyi. Diam aja sambil berdoa bergumul. Tuhan suara ini penting. Begitu dipanggil mari Pak Pendeta maju ke depan. Saya kan waktunya doa. Mau firman kan doa. Mesti ngomong shalom dulu kan. Saya maju. Tegang semua Pak Pendeta. Teman-teman semua tegang ini. Saudara ribuan orang di depan. Saya pegang mic tenang aja. Padahal hati bergetar. Saya langsung pegang mic. Ini pasti gak keluar suara tapi saya mesti coba. Shalom. Seperti ini saudara kaget. Saya juga kaget saudara. Keluar saudara. Shalom. Kok keluar semua. Wah langsung saya. Mari kita tunduk kepala. Wah saudara. Khotbah 1 jam lebih. Itu altar call 1 jam. Yang maju tuh ratusan semua. Dilawat sampai saya teriak. Ngusir setannya sampai semua saudara. Selesai sampai jam 2 ngomong-ngomong. Besok suara hilang lagi. Saudara kata Tuhan cuma dibuka kerannya 1 malam. 3 minggu lalu, saya ada jadwal di Surabaya kan ada artis bintang tamu. Saya sudah suara gak enak. Saudara, ini kali ini berat karena ya salah makan gasnya naik sampai melukai di sini. Tapi saya tenang aja, kan masih Senin, terus aja. Jumat sudah mulai keluar suara. Sabtu, waduh kok mulai gak enak lagi. Saya berdoa lagi, Tuhan ini suara penting loh Tuhan. Besok khotbah 4 kali. Ini jadwal gak bisa dirubah. Ini ada bintang tamu. Suara penting loh Tuhan. Saudara, tolong berikan saya suara. Suara Tuhan ngomong apa? Saya mendengar suara. Saudara, suara itu penting. Tapi otak lebih penting. Hati jauh lebih penting. Jadi bingung. Suara itu kamu bisa bicara di situ. Tapi pikiranmu engkau bisa memikirkan semua gereja yang kamu layani. Kalau kamu bersuara cuma 1 gereja saja. Dan bukan hanya pikiran, hatimu harus ada aku. Saudara, ini gak gampang. Saya dengar gini, langsung saya telepon gembalanya. Gak bisa ini, mumpung masih keluar suaranya. Besok mesti diganti. Loh kenapa Pak Fengki? Ini suara setengah mati. Soalnya pokoknya besok gak bisa khotbah deh. Karena saya tahu suara penting tapi pikiran lebih penting. Berarti gak bisa ini. Betul. Sudah saya ganti-gantikan. Minggu gak keluar suara. Jadi Tuhan melatih saya untuk berpikir. Jadi jangan cuma suara seperti penjual obat. Berpikir juga jangan berpikir saja. Punya hati Kristus. Karena dari pikiran, dari hati ini keluar kepikiran, keluar perkataan. Kalau pikiranmu kotor, omonganmu kotor, belum tentu hatimu saudara bersih. Bisa kotor. Tapi kalau hatimu bersih, pikiranmu pasti bersih, perkataanmu pasti bersih.
Itu semua dari hati. Itu pelajaran saudara. Dan hari ini saya inginkan kepada saudara semua sama di tempat ini. Apa yang lebih penting? Gitu. Iman itu penting. Lebih penting juga di atas iman adalah pengharapan. Dan di atasnya adalah kasih. Sehingga kalau kita beriman, jangan berhenti pada iman itu. Karena iman itu bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah berbicara, aku adalah iman. Tetapi Tuhan selalu berkata, aku adalah kasih. Allah adalah kasih. Sehingga ketika kita beriman, mari kita mendatangkan Kristus di dalam hati kita. Seperti tema kita hari ini, tema kita pada bulan ini. Dengan iman kita menjadikan Kristus diam di dalam hati kita. Maka kita saudara, ketika itu kita punya pengharapan. Iman kita menimbulkan pengharapan. Kalau iman kita tidak menimbulkan pengharapan, iman ini akan menjadi liar. Saudara, akhirnya kita mulai perintah Tuhan macam-macam dengan iman. Tapi kalau iman kita punya pengharapan, kita selalu iman kita kembali kepada Tuhan. Amin. Kita menjadi orang yang tidak temperamen, yang suka berkata, oh gak apa-apa, yakin dengan iman. Jangan gegabah. Tuhan tidak suka dengan orang yang gegabah. Sebab itu saudara, kita lihat dulu Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Tuhan ya yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Tuhan itu yang melakukan pekerjaan yang baik, memulai pekerjaan baik pada kita. Dan dia akan meneruskannya. Tapi ketika dia melakukan pekerjaan baik pada kita, kita berbuat jahat, sudah menyimpang sama Tuhan. Maka dia tidak akan meneruskan. Saudara, kalau saya berbuat jahat, Tuhan tidak akan meneruskan perbuatan jahat saya. Yang dia mulai adalah pekerjaan baik yang dia berikan pada saya. Sehingga saya melakukan pekerjaan baik dan dia akan meneruskannya. Amin. Sehingga hari ini saya yakin Tuhan sedang memberikan yang baik pada saudara. Kalau saudara tetap di dalam kebaikan Tuhan, mengasihi Tuhan, dia akan meneruskannya. Jangan pernah berpikir salah, jangan pernah berpikir kotor, jangan pernah berpikir mendustai, mencuri orang, jangan pernah berpikir untuk mengandalkan orang lain, jangan mengotori gereja dengan pikiran-pikiran dunia, tetapi 2 jam datang di gereja, berilah pikiranmu kepada Tuhan. Karena dunia ini sudah tidak karuan semuanya. Ibrani pasal 6 ayat 10 sampai 12. Sebab Allah bukan tidak adil. Sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tuhan bukan tidak adil, saudara. Tetapi apa yang kita kerjakan yang baik, dia akan meneruskannya. Bukan tidak adil, bukan tidak ingat, tapi dia ingat. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Luar biasa enggak? Jadi jangan sampai kendor. Saudara, jangan sampai kecewa. Orang kecewa itu orang yang rugi sendiri. Tadi saya ceritakan di ibadah pertama. Kalau saudara sudah kecewa, walaupun saudara enggak salah. Orang lain yang melukai saudara. Orang lain yang menipu saudara. Orang yang memfitnah saudara. Orang lain yang memperlakukan saudara yang tidak baik. Kemudian engkau tidak di gereja, engkau kecewa, engkau mundur. Saya mau beritahu, yang rugi adalah saudara sendiri. Iya Pak, saya kan dikecewakan dia. Loh yang mengecewakan masih di gereja bisa bersempatan bertobat. Sedangkan yang baik yang kecewa ini keluar dari gereja, nggak ke gereja lagi. Nyimpan akar pahit, menahan berkat Tuhan. Dia yang rugi sendiri. Banyak orang yang mengalami kerugian di gereja keluar-keluar saudara. Karena dia kecewa, sakit hati dan tersinggung. Dia tidak sadar kalau dia yang rugi. Saudara, dia pikir gereja rugi. Tidak, dia yang rugi. Ini banyak di mana-mana orang mengalami kerugian gak sadar. Sebab itu melalui ibadah ini bukan untuk saudara. Ini pasti masuk juga di media kita. Supaya orang-orang tempat lain menyadarin. Dia tidak boleh kecewa, tidak boleh menyimpan akar pahit. Tapi dia harus punya pengharapan. Sebenarnya Tuhan katakan apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah dengan kebaikan. Kenapa seperti itu? Ketika kita dijati kita gak kecewa.
Ketika kita dijahati, dikerjain, kita tidak kecewa, kita tetap baik. Karena baik itu sumber dari Tuhan dan kita meneruskan dan Tuhan meneruskannya. Amin. Tapi kalau kita sudah mengambil keputusan sendiri, aku dikecewakan Pak, aku mundur. Bukan Roh Kudus yang membawa kamu mundur. Tapi dirimu yang membawa kamu mundur. Sudah di gereja, kita pergi ke gereja, itu suka-suka kita bukan pimpinan Roh Kudus. Kita mundur, itu kita bukan karena Roh Kudus juga. Jadi kita datang di gereja itu maunya kita. Padahal kita jadi Kristen bukan maunya kita. Karena Roh Kudus turun pada kita. Amin. Oleh sebab itu hati-hati saudara. Jangan diputar balik. Makanya kita ada STT. Teman-teman ngambil master teologi. Ada yang ngambil doktor di gereja kita. Karena kita bukan gelarnya. Karena kita bisa bersuara kepada banyak gereja, pada orang. Karena kita punya dasar dan kita bukan punya dasar saja. Tetapi kita punya hati yang ada Tuhan dalam hidup kita. Itulah. Makanya terus kita lihat ayatnya. Tetapi kami ingin, betul ya, 11 dulu enggak apa-apa, ulang lagi. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Sampai pada akhirnya. 12. Agar kamu jangan menjadi lamban. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi apa yang Tuhan janjikan kalau kita nggak sabar? Apa yang dijanjikan kalau kita tidak tekun? Apa yang dijanjikan kalau kita lamban? Saudara cuma ingat janjinya saja. Saudara nggak ingat harus nggak boleh lamban, harus sabar. Amin. Ini loh kadang-kadang saudara, janji itu juga ada hubungannya dengan hidup kita, dengan karakter kita. Sehingga karakter kita harus terbentuk yang bagus. Rajin, saudara, melakukan sesuatu tanggung jawab. Sabar, tekun, rendah hati. Itu pastilah janji Tuhan akan terwujud. Tapi kalau saudara pikir janji Tuhan datang di gereja tapi tidak ada karakter, nggak sabar. Saudara cuma ingat janji, cuma engkau datang untuk nagih janji. Kita harus merevisi total pikiran kita. Datang di gereja bukan untuk menagih janji. Tapi datang di gereja, saudara, untuk saudara memulai supaya janji itu datang, kita yang harus bayar dulu. Loh Pak, kok ada begitu? Katanya kalau Tuhan tanpa syarat. Betul, tanpa syarat. Dosamu diampuni tanpa syarat. Tetapi untuk dosamu diampuni, kita harus percaya. Betul nggak saudara? Kita harus bertobat. Jadi ada bagian harus kita kerjakan. Gitu loh. Jangan teori ini nanti terbalik-balik. Sekarang banyak terbalik-balik. Orang jadi bingung. Yang kedua ya. Beriman berarti harus sabar. Beriman berarti harus sabar. Tadi dikatakan sabar. Kalau kita tidak sabar, saudara, gak mungkin kita dapat. Namanya iman itu bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman itu saudara berarti dasar dan bukti. Berarti kan belum kita lihat, belum terjadi. Berarti harus sabar dong. Amin. Tapi kalau iman, saudara, langsung mendapatkan sesuatu, itu berarti saudara bukan lagi iman. Tapi itu pemberian. Tapi kalau iman itu berarti harus ada waktu. Kita diproses dengan waktu itu menjadi orang yang sabar. Orang yang gak sabar gak bisa. Gak bisa saudara. Saya satu firman dulu. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Saya akan ceritakan satu kejadian cukup sederhana tapi bagus. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Teguran mereka yang hidup tidak tertib. Hiburan mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Nah, ini luar biasa. Sabarlah terhadap semua orang. Termasuk kepada musuh kita. Ada satu orang saudara, ini teman saya. Teman saya ini dapat warisan cukup besar. Perusahaan besar, di kota besar, di jalan besar, buildingnya besar. Teman saya ini kadang manggil saya, kita doa. Tetapi saya melihat saudara anaknya belum tentu bisa mewarisi perusahaan besar ini. Karena mentalnya, karakternya, saya tidak katakan jelek. Karena belum terbentuk.
Jadi dia di gereja bukan salah. Cuma di gereja dia cuma mau dapat semangat saja, motivasi. Tetapi dia tidak memberikan dirinya supaya saudara dipertumbuhkan Tuhan. Saya ngomong, Pak, anakmu ini jangan cuma di gereja-gereja loh. Dia mesti belajar firman, bergumul sama Tuhan supaya karakter mentalnya sabar, kuat gitu. Tapi ya sudah selesai. Saudara, teman saya meninggal. Warisannya cukup gede. Akhirnya itu kan kalau kita bilang kongsi ya, kerjasama. Dia itu dapat cukup besar. Jadi dia memerintah. Orang lain tidak boleh semua kongsi yang lain. Tetapi ketika dia meninggal, yang lain ini berontak. Karena tidak ada power lagi. Istrinya nggak pernah, bukan jadi pengusaha. Anaknya belum siap, saudara. Jadi digugat sana, digugat sini. Turun terus sahamnya. Habis, sisa 45 digerokoti lagi. Disuruh ini, disuruh itu, macam-macam. Dia enggak kuat. Dia mau panggil polisi gimana? Enggak kuat lagi saudara. Sana kuat sekali backingnya, orang gede juga. Dia bilang, kenapa suamiku kok mati dulu ya? Kok aku ditinggalkan, aku enggak ngerti, aku ibu rumah tangga. Dia cari saya, dia nangis begitu saudara. Saya bilang, saya ya kenal baiklah. Saya enggak bisa ketemu kamu, tapi saya mau kasih kamu nasihat sedikit aja. Kamu kuat enggak menghadapi mereka? Kalau mental sih belum tentu Pak. Nah, maksud saya ada kekuatan enggak kalau ngelawan secara uang, secara kekuatan? Enggak ada Pak. Kamu ada kemampuan enggak untuk bertanding melawan dia, menghadapi dia? Enggak ada. Kalau kamu tidak ada kekuatan, kamu tidak ada kemampuan, cuma satu yang harus kamu lakukan. Apa itu Pak? Sabar. Karena kamu melawan sama dia enggak mampu. Duitmu enggak mampu, semua enggak mampu kemampuanmu. Cuma satu, sabar. Jangan ambil keputusan dulu. Orang sabar pasti menang. Amin. Dia bingung kenapa? Saya tidak bicara untuk dukung kamu. Saya doakan kamu. Tapi satu hal yang kamu harus ingat. Saya nggak akan selamanya. Karena kamu bukan di gereja saya nggak ikut campur terlalu banyak. Di gereja pun saya tidak boleh ikut campur juga. Tapi satu kamu harus ingat. Sabar. Ketika kamu tidak mampu. Ketika kamu tidak bisa melawan dia. Ketika kamu terpojok. Sabar, jangan ambil keputusan. Pasti kamu menang. Saudara. Karena saudara kalau kita melihat orang sabar itu pasti mengalahkan orang yang lain. Kalau saya mau cerita ini saya takut saudara akan bingung. Itu kalau kita melihat cerita dari Samkok. Gitu. Salah satu orang pandainya ini. Dia itu punya kerajaan, pasukannya disuruh nyerang kiri kanan. Kerajaannya dia kosong, tidak ada pasukan. Karena disuruh saudara berperang di sana. Pasukan musuh 175.000 orang langsung datang kepada bentengnya dia. Bentengnya dia. Apa yang dia lakukan saat itu? Dia bilang mati kita sudah. Gak ada pasukan kita. Tapi orang cuma berkata begini. Buka pintu gerbangnya. Semua berjalan biasa. Saya di atas main yang game. Dia main yang game sambil minum teh. Musuh itu berhenti. Lihat, wih kok tenang sekali. Saudara, dia main terus tenang. Musuhnya dengar, mainnya tegang enggak? Enggak. Padahal ini orang menguasai diri total saudara. Akhirnya musuh berkata begini, gawat. Ini jebakan, lebih baik kita pergi. Saudara, itulah yang nanti saudara, kita harus sabar menguasai diri. Amsal juga mengatakan, gitu loh. Orang yang sabar ya. Itu lebih daripada pahlawan. Tapi orang yang menguasai diri lebih daripada orang yang merebut kota. Itu ada firman-Nya, saudara. Kalau nggak salah Amsal 24 atau berapa saudara ayat terakhir. Dikatakan orang yang sabar melebihi dari pahlawan. Pahlawan tuh hebat, tidak ada yang bisa ngelawan kalau berkelahi atau perang. Tetapi orang sabar bisa mengalahkan dia. Saudara, orang yang menguasai diri lebih daripada orang yang merebut kota. Kita ini kan bukannya kita juga berjuang. Hari ini Tuhan ingin supaya kita belajar dari sini. Kalau saudara orang kecil mau jadi besar, pasti ngadepi orang besar. Saudara mau pakai apa kekuatan, gak mampu. Belajar sabar dari firman Allah. Amin. Itulah. Terus kita lihat dulu Yakobus 5 ayat 7. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, bukan ya.
Yakobus 5 ayat 7 belum ya? Ini. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Itu luar biasa. Jadi saudara sabar itu gak ada habisnya. Sampai Tuhan datang. Saudara. Bayangkan ada istri dipukuli suami. Istri saudara dikerjain suami. Suaminya mabuk-mabuk. Istrinya nangis terus saudara. Datang ke Pak Pendeta didoakan. Pak Pendeta ini hitam dipukul. Ya kita doakan Bu. 2 bulan lagi Pak Pendeta ini sudah keluar darah. Kita doakan sabar Bu ya. 3 bulan lagi Pak Pendeta gigi rontok 2. You know. Pak Pendeta bilang sabar Bu. Terus ibu itu bilang sabar sampai kapan Pak Pendeta. Dipikir cuma 5 kali 7 kali. Karena dia sudah mengalami 7 kali lebih. Pak Pendeta berkata, sabar sampai Tuhan datang. Lemes ibu itu saudara. Karena ada ayatnya. Artinya sampai datang itu berarti sampai Tuhan bekerja dalam hidupmu. Katakan amin dulu. Sabar sampai Tuhan bekerja. Kerap kali kita gagal karena kita mendahului. Karena kita kurang sabar, karena kita panik. Tapi kalau kita sabar, pasti bagus. Sebab itu saudara perlu kita melatih karakter. Makanya di gereja kita kan ada pelajaran karakter 21. Masih ingat gak? Minggu, rendah hati, merendahkan diri, dan pengabdian. Betul kan? Terus lemah lembut, apalagi? Menggambarkan diri, damai. Terus belas kasihan, giat atau rajin, dan apa saudara? Hormat. Kemudian murah hati, disiplin, penguasaan diri. Sabar, ramah, apalagi? Jujur. Setia, bersyukur, apalagi saudara? Setia, bersyukur, apa ya? Lupa sedikit ini. Taat, kasih, berkorban, saudara. Setia, bersyukur berarti penundukan diri. Taat, ya. Terus kasih dan berkorban. Harus ingat. 21, ini mau saya tambah lagi loh. Kalau nggak ingat, saya ini mau nambah ngerem-ngerem terus saudara. Saya takut begitu saya rem terus Tuhan datang, saya nggak dapat juga. Jangan, kita masih ada tambahan lagi. Minimal kita punya 31. Supaya setiap hari itu selama sampai 31 itu ada yang dikerjakan. Dan kalau kita sudah hafal 31 karakter itu kita harus campur jadi satu. Dan itulah karakter Kristus dalam hidup kita. Karena orang dunia ada yang sabar juga. Matius 17 ayat 17. Tuhan berkata, sampai kapan aku harus sabar sampai kamu? Luar biasa kan? Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Maka anak itu yang kerasukan setan dibawa, Tuhan langsung mengusir setan itu akhirnya saudara. Dan Tuhan berkata kepada mereka, gitu, mendidik mereka, sampai berapa lama lagi aku harus sabar. Tuhan itu sabar melatih kita, saudara. Dan kita harus cepat-cepat menerima itu dengan baik. Hal yang ketiga, orang beriman itu tekun. Kita lihat dulu, tadi firmannya Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah, ya Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kelihatannya sederhana sekali. Tetapi saudara tahu kita tekun itu, tekun dalam pekerjaan, tekun di dalam doa, tekun dalam pergumulan, tekun dalam persoalan apapun kita harus tekun. Orang kerja itu butuh pinter, tapi kalau nggak tekun nggak bisa. Orang doa itu butuh fasih, ngerti semua, tapi kalau nggak tekun nggak ada guna. Karena doa itu tidak langsung bisa dijawab, butuh ketekunan, katakan amin dulu. Jadi orang yang fasih doa, yang hebat doa, saudara, yang punya iman, kalau gak tekun gak bisa. Makanya beriman itu butuh ketekunan. Jadi saudara, saya beriman, saya berdoa sama Tuhan ini. Saya kerja nih, saya pandai nih, saya kuat. Kalau gak tekun gak bisa. Karena itu tidak dibutuhkan 1 hari. Itu dibutuhkan naik turun semuanya. Makanya iman itu bukan saudara, cuman seperti itu. Tapi ada ketekunan itu. Makanya kita harus tekun bekerja. Jangan sampai saudara
kita ini di dalam hidup kita cuma menanti janji Tuhan, tidak ada kerjaan. Kita harus ada kerja yang harus kita lakukan. Ketekunan itu bukan berarti diam, tekun itu berarti ada kerjaan. Pak, saya tekun Pak, nanti Tuhan. Terus tekunnya apa? Ya saya tunggu aja. Itu bukan tekun itu. Tekun itu kamu kerjanya apa, kamu tahu janji pengharapannya apa, terus walaupun sulit. Di dalam pelayanan juga sama. Walaupun jatuh bangun, tapi kalau punya pengharapan, tekun terus. Tidak ada satu tempat, satu gereja, satu orang bisa berhasil cepat. Kalau tidak melewati masa bertahun-tahun. Yakub itu membutuhkan minimal 14 tahun, saudara. Untuk dapat Rahel itu. Belum untuk mencapai sesuatu. Saudara cek semua gereja. Ini maaf saya mesti ngomong saudara. Saya tahu di sini ini calon-calon pendeta besar. Bukan besar kepala. Tapi besar sungguh-sungguh. Saya mengisi kepemimpinan karakter yang sekarang saya tahu kita pemuritan. Saudara, saya survei. Semua gereja yang saudara lihat. Wah gereja itu Pak 10.000. Itu gereja Pak. Coba lihat. Berapa lama dia mulai. Menurut saya saudara boleh survei. Di atas 16 tahun. Dia masih di bawah selama 16 tahun ke bawah dia masih begini-begini. Tidak karuan. Semuanya 200, 100, 300, 500 turun lagi. Baru 17, 18, 19 mulai meningkat. Dan mulai meningkat lebih banyak itu mulai 18, 20 tahun sudah mulai. 22 tahun sudah mulai tinggi. 30 tahun tenggelam hilang. Semua rata-rata begitu. Kenapa sampai tenggelam? Karena dia tidak pernah memuridkan. Dia tidak pernah punya pengharapan sebagai pemimpin besar. Dia hanya berjuang supaya gerejanya besar dengan cara-cara kekuatannya dia. Dia tidak tahu bahwa Tuhan akan angkat dia. Kalau dia tahu kalau Tuhan angkat dia, dia persiapkan. Kalau jadi besar bagaimana? Katakan amin dulu. Kalau saudara mau minta kaya, tapi kalau saudara tidak mempersiapkan dirimu, gak mungkin bisa jadi. Hancur kekayaan itu. Contohnya sekarang saudara lihat, orang yang masuk diberitakan sekarang, sekian lama orang itu hebat sekali. Menguasai semuanya. Tinggi semuanya. Hancur dalam sekejap saja. Bukan habis semuanya. Tetapi dia sendiri mengalami sulit. Kenapa? Kita butuh. Kalau saya yakin. Kalau saya, ini bakal jadi gubernur contohnya gitu kan. Butuh waktu. Oke. Bukan cuma minta gubernur, bakal jadi gubernur. Saya sekarang tidak boleh sembarangan ketemu orang. Ibu kotor, saya ambilkan ya Bu ya. Bakal jadi gubernur. Betul gak saudara? Begitu pemilihan kan orang lihat ini gubernur bagus. Tapi kita tahu Tuhan dijadikan gubernur. Waduh kok susah. Mabuk, saudara mabuk. Begitu jadi gubernur gak karuan. Begitu jadi 2-3 tahun korupsi itu apa langsung hilang dia. Masuk di penjara. Kenapa saudara dari sini? Ketekunan itu perlu sekali. Makanya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Kita lihat dulu. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 14, ayat 12 sampai 14. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah, betul enggak? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini yang dikatakan firman loh. Ini yang ngomong Paulus, bahwa keselamatan itu bukan karena usaha kita, dari Tuhan. Tapi dia ngomong kerjakanlah. Berarti ada ketekunan, katakan amin dulu. Walaupun itu Tuhan beri tapi kita tetap tekun. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau kita nggak tekun, kita malas. Gak mungkin Allah yang mengerjakan itu. Berarti itu dunia, berarti dirimu sendiri. Tetapi kalau kau tekun, kau rajin, kau kuat. Yakinlah bukan kamu tetapi Tuhan yang sedang mengerjakan. Sehingga ukurannya cuma satu. Di dalam kesulitan, di dalam apa saja engkau tekun. Loh kenapa tekun? Enggak tahu saya tekun sendiri. Itu roh Allah bekerja. Kita juga enggak bisa sombong. Tapi kalau enggak tekun berarti bukan roh Allah. Maaf mesti ngomong harus sejujurnya. Supaya kita sekarang tidak perlu lagi didoakan pendeta cari pendeta. Kita introspeksi diri sendiri. Kita tahu ini sakit kepala ini bakal flu kena hujan. Sudah tahu sendiri. Penyakit yang umum itu. Saudara mesti tahu penyakit rohani itu bagaimana. Terus ayatnya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Tidak ada kritik-kritik, tidak ada bantah-bantahan, tidak ada bersungut. Lakukanlah dengan taat.
Saya enggak bisa Pak, enggak cocok sama pemimpin ini Pak. Saya mesti ngelawan dia. Bapak, Ibu, Tuhan akan pilih satu hari kamu jadi pemimpin. Kalau sekarang aja kamu bukan jadi pemimpin, kamu ngelawan pemimpinmu. Suatu hari kamu jadi pemimpin, tabur tuai. Tabur tuai akan menghadapi orang yang lebih parah dari kita. Kenapa saya tidak membantah Pak? Walaupun kurang rasanya kok gak tepat. Karena saya bawahan Pak. Loh tapi kamu jangan ngawur lawan dong. Pak, Tuhan turut saya bahwa jadi kepala bukan ekor Pak. Dan satu hari saya akan jadi pemimpin Pak. Sehingga saya mesti tunjukkan sebagai bawahan yang baik bagaimana. Itu hanya ada di gereja sini yang dilayani saudara. Yang harus dididik kepada saudara karena saudara pemimpin. Bukan berarti gereja ini mau minta dilayani, tidak. Karena saudara jadi pemimpin besar. Katakan amin dulu. Itu penting. Saya tutup dengan satu cerita kecil saja. Saya tinggal di Singapura. Sudah tahu Pak, saya beritahu lagi. Saya ajak teman saya. Menurut saya Singapura itu surga kecil bagi saya. Karena ada keluarga saya di sana, ada pelayanan, ada aktivitas, bukan pekerjaan. Tapi teman saya yang saya bawa, ayo di Singapura 10 hari. Tidur, makan, saya ajak semuanya. 5 hari gak kerasan dia. Padahal duduk, makan, ngopi, gak bayar, jalan-jalan, nikmati. MRT, makan lagi, ketemu lagi, diundang teman saya makan. Ini makan chili, crab, semuanya saudara. Semua dia gak kerasan. Kenapa gak kerasan? Gak ada kerjaan Pak. Nah, berlibur seneng. Tapi kalau terusan libur gak mungkin seneng. Karena ada kerjaan. Orang hidup itu harus tetap tekun bekerja juga. Walaupun di tempat jelek, di hutan pun saudara. Kalau kita mau bekerja, kita cari. Itu pun jadi indah. Kenapa saya pindah di kota kecil? Karena saya buka toko bisa laku keras Pak. Jadi semangat jadi indah juga. Walaupun itu tempatnya gersang. Jadi kerja, tetapkan kerja, ketekunan itu. Bisa mengubah sekelilingmu menjadi sesuatu yang indah. Karena Allah itu yang membuat kita tekun. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Kami berdoa di mana gereja mereka melayani dan berjemaat. Biar dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Engkau percaya blessing the spirit atau best. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati mereka menerima persembahan mereka sebagaimana persembahan Habel. Biar Tuhan berkat-Mu dan pekerjaan rumah tangga, kesehatan iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan memberkati dan membuka pintu. Tidak ada satupun yang bisa menahannya. Tapi kerap kali hati kita yang tidak tahan uji. Menjadi kikir, sombong, sibuk dan sebagainya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal pasal 4. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan.
Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menonton, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.